Halo, jumpa kembali dengan Belanja Saham Beda. Saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi baik-baik ya, sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana hari ini tampaknya pagi-pagi kita sudah dihadapkan pada berita yang memberi angin segar ya, atau semacam katalis positif bahwa Presiden Trump telah mengumumkan gencatan senjata perang di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Mudah-mudahan ini merupakan perkembangan positif ya, sehingga tidak memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap tekanan di pasar keuangan global ya. Namun catatan saya adalah kita harus tetap waspada terhadap isu-isu domestik ya. Jadi kita harus tetap uh, me, me, memperhatikan bagaimana respon pasar terhadap uh, uh, isu domestik yang belakangan itu sedikit ada pelemahan ya. Seperti dalam risiko fiskal ya, bahwa kemampuan kita untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan domestik termasuk membayar hutang dalam situasi yang agak sulit. Kemudian dari sisi eksternal, ya, surplus perdagangan kita semakin menipis ya, itu menandakan ada risiko tekanan terhadap ekspor ya sejak ada tarif perang. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi moneter, kita bulan kemarin dihadapkan pada penurunan atau terjadinya deflasi ya, penurunan harga-harga secara umum. Ini menandakan penurunan kondisi atau kemampuan daya beli masyarakat ya secara umum. Dan yang terakhir dari sektor real, PDB kita diprediksi ya oleh beberapa lembaga dunia akan hanya mencapai kisaran 4,7% pada tahun ini ya pertumbuhan PDB kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Ini mohon dibaca aja ya disclaimer ini ya. Jadi ini pendapat pribadi dan tidak ada maksud saya untuk mengajak atau merekomendasikan Bapak Ibu untuk melakukan investasi atau perdagangan saham atau saham-saham tertentu ya. Ini tanggung jawab pribadi masing-masing. Kemudian seperti tadi diulas ya, bahwa risiko domestik masih cukup tinggi dilihat dari bagaimana return indeks, return pasar domestik yang melemah hingga 1,74% kemarin, LQ45 lemah 1,45% dan DI30 melemah hingga 1,75%. Sementara Hong Kong dan Kuala Lumpur ini menguat, Bapak Ibu ya. Hong Kong Hang Seng menguat 0,67% dan Kuala Lumpur 0,92% ya. Nah, pagi hari ini kita sudah membaca ya bahwa Dow Jones menguat 0,8% dan DAX Jerman melemah ya. Saya kira Eropa sampai tadi pagi, penutupan tadi pagi, tadi malam itu masih ada risiko yang cukup tinggi ya menyangkut bagaimana stabilitas di kawasan ya. Terus sekalian kalau kita amati ya memang nih ya, jadi kekhawatiran APBN kita, kemudian moneter kita ya, ya eksternal dan sektor real ya ini yang memperberat situasi domestik terhadap pasar ya, harus kita waspadai ya. Jadi pasar keuangan domestik ini lebih rentan terhadap risiko global dibanding negara sekawasan ya, IHSG masih tertekan. Kemudian hari ini ya Dow Jones ditutup menguat tadi pagi 0,89%, sementara DAX Jerman masih melemah 0,35% ya, melanjutkan pelemahan ya. Dan hari ini pagi-pagi Trump sudah umumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran dan karena memang Trump di dalam negerinya memperoleh lebih banyak protes ketimbang dukungan dan World Bank mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia rentan terhadap tekanan global ya, utamanya dalam bagaimana mengelola sumber keuangannya ya. Kemarin kita mendengar target pendapatan pajak masih rendah ya, pendapatan APBN masih rendah, lebih kecil dari target. Nah, ini kata World Bank juga demikian halnya, di risiko domestik masih tinggi dan ini risiko yang vital ya, sama seperti di perusahaan ya. Kalau perusahaan bagaimana menilai kemampuan suatu perusahaan mengelola kewajiban-kewajiban keuangannya, yang disebut dengan rasio EBITDA coverage atau rasio antara kas neto operasional terhadap
sumber atau terhadap kewajiban keuangan baik pembayaran bunga maupun pokok yang jatuh tempo ya, EBITDA coverage ya, itu ibaratnya. Terus sekalian, ini hanya sekedar ilustrasi bahwa pasar kita memang belum bisa dinilai sebagai suatu atau telah pada tahapan yang normal, masih ada ketidakpastian ya, ketidakpastian atau risiko yang memperberat situasi pasar saat ini ya. Jadi biasanya pasar itu beriringan antara volume, value, frequent dengan tren peningkatan return ya. Jadi yang atas adalah daily return, yang bawah adalah daily liquidity ya. Nah, sementara kalau kita lihat yang biru ini adalah volume dan yang merah ini value, relatif beriringan ya, relatif beriringan. Namun frekuensi transaksi dalam 2 hari terakhir ini justru meningkat. Ketika volume dan nilai transaksi menurun dari tanggal 19 atau dari tanggal 20 ke tanggal 23 ya, sementara returnnya menurun lebih besar ya. Jadi artinya perubahan harga yang menurun itu biasanya diikuti dengan penurunan volume dan value transaksi, namun ini frekuensi masih tinggi. Atau kita bisa katakan frekuensi yang terjadi kemarin lebih pada saham-saham yang berharga murah atau saham-saham dengan kapitalis pasar yang relatif rendah, ya, dibanding apabila saham-saham blue chips yang ditransaksikan, kira-kira seperti itu ya. Secara umum memang kita harus mengamati isu seperti ini. Silakan Bapak Ibu mencari sumber-sumber lain ya untuk meningkatkan keyakinan Bapak sekalian ya. Nah, bagaimana screening saham kita hari ini? Tetap kita seperti kemarin, kita bergerak atau kita sekat menjadi small medium cap ya, kapitalis pasar yang rendah hingga menengah dan kapitalis pasar yang tinggi ya, tinggi. Kalau kita lihat ya, jadi ini ada 23 saham yang terjaring ya dalam filter ini karena beberapa hal seperti PE ratio-nya yang saya harus di bawah 20, kemudian PBV ratio-nya juga di bawah 2 kali ya, di antara seperti itu. Namun kalau kita perhatikan seperti halnya, ya ini maaf ya sebelum melengkap, jadi yang ya, small medium itu yang bobot kapitalis pasarnya kurang dari 0,5% ya, kurang dari 0,5% ya. Jadi ini paling tinggi 0,42% dihuni oleh Bank CMB Niaga ya. Nah, secara umum memang alfanya negatif, namun ada beberapa alfa yang positif. Ini perlu diperhatikan saham-saham yang memiliki kemampuan untuk mengenerate daily return di luar atau tanpa dipengaruhi oleh pasar secara keseluruhan oleh IHSG ya. Ada ERA, INTP, BTPS, LSIG, SES, dan ISAT ya. Sementara yang paling rendah alfanya adalah Devin, ya karena finance sector ya, kemudian ini GPFA, apakah ternak, ini jalan tol ya, ini sebenarnya properti dan MAPI ya retail. Gitu. Nah, dari sisi beta kita cukup konservatif ya, di bawah 2 atau 2,5, kemudian korelasinya di atas 3 ya, atau yang paling tinggi korelasinya adalah dan CMB Niaga 0,7, dan paling rendah adalah ERA ya. Jadi meskipun ERA likuiditasnya meningkat, tren yang positif, namun ini korelasinya relatif rendah. Artinya dia sebenarnya relate dengan apa yang tinggi ya. Dia tidak melulu mengikuti tren IHSG ya. Kemudian price tendency ya, ini JPFA yang positif, kita anggap seluruhnya dalam tren pelemahan ya, karena tendensi ini relatif secara statistik belum begitu meyakinkan ya, karena mengambil data yang kurang panjang ya. Nah, kita atau saya lebih melihat bagaimana moving average sebagai price tendency, bagaimana price tendency ada yang positif nggak? Tidak ada. Jadi rata-rata harga saham 5 hari terakhir menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding rata-rata 10 harinya ya, di dalam tekanan dibandingkan dengan 10 hari terakhir. Ini ada beberapa saham yang terjaring yaitu BTPS, BPMA, JSMR, INTP, WMITN, dan GCTL ya. Tentu saja analisis selanjutnya diperlukan ya untuk memverifikasi ini. Kemudian net foreign ada ERA, ISAT, BPN. ISAT ini beberapa periode yang kita ketahui ini selalu
net buy ya, net buy. Ya, saya kira Bapak Ibu mungkin perlu mencermati ya saham-saham ini, ERA, ISAT, BTP, CPO, dan INPP ya. Karena kecuali ya yang sudah valuasinya yang tinggi ya, kecuali valuasinya yang sudah tinggi, yang kita patut pertimbangkan lebih besar ya, kayak ISAT karena tren penguatannya sudah berlangsung lama ya. Dan ini kita sertakan juga stop loss-nya ya. Jadi kalau terjadi hal yang sebaliknya, hal yang berbalik atau menurun, maka ini harga yang harus Bapak lepaskan, Bapak Ibu lepaskan, kita ambil stop loss ya. Dari sisi indeks, ini ada 9 LQ45 dan GI30 cuma ada 4 ya, jadi ASES, KISAT, MAPI, PTBH. Kemudian big cap Bapak Ibu sekalian, jadi big cap ini ya, kita lihat apa yang paling besar, yaitu Antam, KLDF, Indofood. Jadi, Antam biasanya bergerak berkebalikan dengan situasi ekonomi secara umum. Ketika ada potential crisis, maka saham-saham safe haven, termasuk relate dengan Antam, ya, itu biasanya dia akan sedikit kontraktif, ya, kontraktif. Ini alfanya yang terekam hingga kemarin masih positif, namun harus berhati-hati, ya. Kemudian korelasinya juga masih rendah karena dia memiliki alfa yang tinggi ya. Lihat korelasi yang tinggi dengan IHSG adalah perbankan ya. Jadi Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI ya. Jadi patut diperhatikan bahwa saham-saham perbankan potensially hari ini akan ada rebound ya karena sentimen yang positif terkait dengan gencatan senjata tadi ya. Nah, namun kita sertakan juga stop loss kalau sekiranya ada tren kembalikan ya. Nah, kemudian dari sisi net foreign, net foreign hanya Antam, Antam masuk ke sini ya, net foreign yang positif, net buy, dan Telkom ya, dan Telkom. Jadi kami mencatat bahwa saham-saham perbankan yang telah menurun cukup dalam beberapa ya, patut dipertimbangkan ya ini PE ratio-nya cukup rendah ya. Bank BNI 7,04 ya, Bank BRI 5,6, Bank Mandiri ya, kecuali Bank Syariah ya di atas 15. Ini dari sisi indeks ya. Di indeks 13 dari 14 saham yang terjaring ini termasuk LQ45, jadi Bapak Ibu lebih nyaman ya melakukan transaksi karena sudah terbukti ya masuk saham-saham blue chips ya, saham unggulan. Kemudian dari segi saham syariah ini ada 9 saham ya, saham Asbab, ini CDV, Indofood, KLBF, Telkom dan UNTR ya. Lalu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan Bapak Ibu telah menonton video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe agar saya lebih bisa mengembangkan konten dari hari ke hari. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.